kawan akademia. Hari ini kita jumpa lagi di Podmus, Podcast Umus. Hari ini kita kedatangan dosen dari Universitas Muhadi Setiabudi yang sangat karismatik. Saking karismatiknya, beliau tidak hanya menginspirasi mahasiswa saja, tapi juga kolega-kolega di Universitas Muhadi Setiabudi. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Siapa lagi kalau bukan Pak Andi Yulianto, SSI MM. Halo Pak Andi, apa kabar? Halo Bu Elinda, baik Ibu, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Elinda? Alhamdulillah bagus Pak. Saya bersemangat sekali nih karena hari ini kita akan membahas terkait hibah penelitian yang Pak Andi dapatkan tahun ini dari hibah DRPTM ya Pak ya? Betul. 2024. Hibahnya ini terkait dengan fundamental ya Pak ya? Ya, skema fundamental. Oke. Nah, sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, teman-teman juga pengen tahu ya kawan akademia, biografi singkat terkait dengan Pak Andi Yulianto, SSI MM. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bu Elinda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Elinda, saya saat ini dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya sudah dari awal ya, sejak pendirian UNUS 2012 sampai dengan sekarang, saya masih aktif mengajar dan ya memang belakangan ini dosen memang harus dituntut ya untuk melaksanakan dwi dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, kebetulan sejak tahun 2020, alhamdulillah saya sudah mendapatkan dana yang diberikan oleh Kemendikbudristek DRTPM, gitu Bu Elinda. Oke, berarti Pak Andi ini sudah terjun di dunia akademik dari tahun 2012 teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan di perguruan tinggi itu kan tidak hanya mengajar aja ya Pak ya, Betul. Ada yang namanya penelitian, ada yang namanya pengabdian. Betul. Nah, kalau misalnya saya lihat, Pak Andi ini termasuk track recordnya di penelitian tuh bagus nih, stabil nih. Sudah mendapatkan dana pengabdian dari skema pertama tuh PDP ya Pak ya? PDP. Itu sudah 2 kali ya Pak ya? 2 kali. Nah, tahun ini beliau juga mengambil dari fundamental, berarti tahun pertama fundamental ya. Betul. Kalau boleh tahu concernnya Pak Andi itu keilmuannya kemana nih? Yang jelas saya S2-nya dari manajemen pemasaran dan penelitian-penelitian saya pun dari awal itu yang berkaitan dengan manajemen pemasaran dan khususnya tentang bidang pariwisata. Mulai dari PDP tahun 2020 saya memang konsen ke bidang pariwisata. Pada saat itu tahun 2020 saya meneliti tentang kunjungan wisata yang ada di Kaliwlingi, Brebes, Mangrove ya. Itu PDP saya yang pertama tahun 2020. Kemudian tahun 2021 saya melanjutkan PDP yang kedua, dan alhamdulillah yang sekarang tahun 2024 saya mendapatkan untuk yang penelitian dasar fundamental. Gitu Bu El. Oke, berarti dari tahun 2020 sudah concern ke manajemen pemasaran di bidang pariwisata. Kalau misalkan dari pariwisata nih Pak, di Brebes itu kan banyak banget ya Pak ya. Betul. Pariwisatanya. Gimana sih Pak pandangan Bapak terkait dengan pariwisata di daerah Brebes? Apakah masa depannya gimana nih Pak? Sebelum tahun 2020 pariwisata di Brebes memang sangat pesat sekali. Hingga saat ini lebih dari 40 objek wisata yang 40 objek wisata yang dikembangkan, dan mungkin lahir banyak objek-objek yang lain yang dikembangkan untuk menjadi destinasi baik untuk wisatawan lokal maupun dari luar kota. Nah, kebetulan untuk yang ini saya mengambil objek penelitian di Perkebunan Teh Kaligua, Bu Elinda. Itu yang menjadi objek penelitian saya di sana. Saya melakukan penelitian dan alhamdulillah ya akhirnya diterima oleh DRTPM Kemendikbudristek untuk melaksanakan penelitian tersebut. Wah, selamat ya Pak Andi ya. Terima kasih. Dari tahun 2020 berapa Pak? 2020 sudah fokus ke pemasaran terkait dengan
wisata ya, tadinya di mangrove. Mangrove, Di mangrove. Terus sekarang pindah ke Kali Gua. Kali Gua. Apa yang menjadi concern Bapak selain ke manajemen pemasarannya? Kenapa tertarik sekali nih? Apakah potensinya bisa berkelanjutan untuk masa depan? Potensinya memang pariwisata ini menjadi bidang yang apa ya, yang konsentrasikan oleh pemerintah karena bisa mendapatkan multiplier effect ya, efeknya bisa berkembang ke masyarakat, ke UMKM, sehingga nanti bisa meningkatkan perekonomian. Itu yang memang menjadi perhatian pemerintah lah ya, perhatian pemerintah untuk membangkitkan perekonomian yang ada di daerah, terutama di Brebes ini, Bu En. Oke, itu juga termasuk dari ini apa ya, fokus riset nasional ya, terkait dengan ekonomi ya, ada blue ekonomi, green ekonomi. Nah, kemarin juga saya pernah dapat info nih terkait dengan penelitiannya Pak Andi yang di mangrove ya, itu juga perlu kawan-kawan akademia tahu ya, bahwasanya penelitian Pak Andi ini menjadi daya tarik dari universitas-universitas lain ya Pak ya, untuk mengkaji ulang apa yang Pak Andi pernah teliti di mangrove ya Pak Andi ya. Kemarin juga dari ITB juga ya Pak ya, ingin mengikuti penelitian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kawan akademia melihat podcast ini terus tertarik dengan bidang keilmuannya Pak Andi, bisalah hubungi kami ya Pak ya. Siap. Pak Andi ini ready karena memang concernnya dari manajemen pemasaran untuk wisata. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang ini kan Bapak mendapatkan pendanaan fundamental. Apa sih Pak skema inti dari skema fundamental? Ini kan tentunya beda ya dari penelitian dasar ya tingkatannya. Apa sih Pak intinya? Intinya sih saya memang tertarik di Kali Gua ya, karena di situ ada permasalahan. Sebelum pandemi itu kunjungan wisatawan itu ramai. Kemudian ya nggak hanya di Kali Gua saja sih, di objek wisata yang lain pun demikian mengalami penurunan kunjungan. Nah itu yang menjadi concern saya untuk meneliti yang berkaitan dengan Kali Gua. Pada saat itu memang infrastruktur yang ada di Kali Gua, terutama akses ke sananya ya Bu El, itu masih jalannya masih kurang bagus, jadi ya untuk melalui ke sana itu sangat susah, padahal potensinya itu sangat bagus sekali. Pada saat meneliti di sana, saya sempat datang ke Puncak Sakup itu. Itu salah satu tempat atau spot yang cukup menawan menurut saya, dan banyak wisatawan lokal di sana yang melakukan camping di sana untuk melihat sunrise di sana, dan memang sangat indah sekali gitu. Namun dari tempat pengelolanya ke Puncak Sakup itu hambatan kesananya atau tantangannya ke sana cukup berat karena jalannya itu masih jalan setapak, kemudian masih bebatuan kayak gitu ya. Jadi agak susah kesananya. Untuk kendaraan mobil pun ya susah ke sana. Cuma kalau misalkan ini dikembangkan oleh pengelola maupun disupport oleh pemerintah daerah, ya ini pastinya mungkin kunjungan wisatawan ke sana akan lebih banyak lagi, seperti itu. Dan penelitian saya ini kan tentang agrowisata yang berbasis ekowisata atau ekoturism ya. Perkebunan teh Kali Gua ini merupakan agrowisata yang patut dikembangkan. Karena apa? Karena sekarang kita menghadapi efek rumah kaca kayak gitu ya. Efek rumah kaca, jadi ini bagus sekali terkait dengan pelestarian alam. Selain itu dalam ekowisata itu pemberdayaan masyarakat juga dilibatkan, sehingga masyarakat yang ada di situ bisa meningkatkan perekonomian juga yang nanti ujungnya ke sana, gitu Bu En. Berarti kalau misalkan kita rangkum nih Pak dari penelitian Bapak nih, outputnya apa sih yang pengen Bapak hasilkan? Outputnya nanti yang jelas adalah itu mungkin bisa jadikan kebijakan oleh pengelola maupun pemerintah daerah. Dari hasil penelitian itu bisa jadikan rekomendasi langkah-langkah apa saja yang kira-kira bisa dikembangkan oleh
perkebunan teh Kali Gua. Selain itu di sana kan ada pabriknya ya. Iya. Ada pabrik pengolahan tehnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi paket wisata yang menarik ya. Karena apa? Mungkin dari pengunjung bisa dilibatkan untuk memetik teh, Iya. ya, memetik teh. Itu kan jarang sekali ya paket wisata Iya. seperti itu. Atau di Brebes pun ya mungkin hanya di Kali Gua karena memang perkebunan teh hanya di Kali Gua itu. Nah, itu bisa menjadi suatu apa ya, nuansa baru bagi pengunjung yang bukan hanya untuk keliling, tapi ini kita libatkan. Kita libatkan untuk pelestarian lingkungan. Iya. Dengan memberikan edukasi wisata mulai dari memetik teh, prosesnya, kemudian masuk ke pabrik sampai dengan pengemasannya. Mereka tahu prosesnya itu seperti apa. Seperti itu, Bu En. Berarti memang ada edu-wisatanya ya Ada Pak ya? edu-wisatanya juga seperti itu. Berarti penelitian Pak Adi ini bisa menjadi pilot study ya, Ya, untuk penelitian kelanjutannya. betul. Nah, kalau misalkan dari strategi pemasarannya nih Pak, Bapak kan bidangnya di strategi pemasaran. Metode apa sih Pak yang digunakan Bapak untuk menganalisis penelitian strategi pengembangan agrowisata ini? Untuk Kali Gua sendiri hanya memasarkan, kalau sekarang kan media sosial sangat banyak sekali ya Bu El ya. Siapapun itu bisa mengakses dan itu pun sudah dilakukan oleh pengelola di sana. Apalagi pengunjung wisata di sana itu setiap kali kunjungan juga memposting, itu secara otomatis akan memberikan dampak bagi perkebunan teh Kali Gua, sehingga mereka atau masyarakat yang belum pernah berkunjung ke sana jadi tahu seperti itu. Itu yang masih konvensional ya, yang masih konvensional di sana. Hal lain yang belum dilakukan oleh perkebunan teh Kali Gua yaitu belum adanya platform yang terintegrasi seperti itu ya. Mungkin berupa website atau aplikasi yang terintegrasi lah, yang mulai dari pemesanan, tiketing, kemudian sampai reservasi penginapan segala macam itu bisa dikembangkan lagi sebenarnya dan bisa diciptakan ya, karena belum ada sama sekali di sana. Hanya melakukan pemasaran secara konvensional saja seperti itu. Kalau apa konten yang dibuat sih cukup menarik ya, sudah cukup menarik oleh pengelola itu, yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas seperti itu. Cuma untuk platform atau aplikasi yang saat ini belum ada, itu perlu dikreasikan atau diciptakan. Ya mungkin kedepannya saya mungkin mengarahnya ke sana seperti itu. Setelah adanya penelitian ini mungkin akan saya kembangkan beserta tim ke bentuk pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Berarti ada rencana tindak lanjutnya ya Pak ya. Betul. Tidak hanya melakukan penelitian tahun ini lalu sudah selesai menghasilkan pilot study terus berhenti ya Pak ya. Nah, berarti kan kalau misalkan saya pahami berarti di Kali Gua ini model pemasarannya masih konvensional ya. Belum adanya teknologi yang terintegrasi, dimana kalau misalkan Dudi seperti ini kan butuh akademisi ya teman-teman, untuk membuat si agrowisata ini benar-benar bagus, benar-benar menjadi ekowisata gitu. Oke, kalau misalkan dari sisi teknologinya seperti itu, berarti apa sih temuan Bapak selama ini yang Bapak dapatkan dari kajian Bapak untuk menganalisis strategi pengembangan agrowisata, ekoturism ya, di Kali Gua itu? Temuan saya tadi bahwa pihak pengelolanya itu belum membuat atau menciptakan yang namanya aplikasi itu yang secara terintegrasi, mulai dari reservasi tiketing, kemudian ke penginapan segala macam, atau paket wisata yang dibuat di sana. Yang tadi saya katakan, mungkin paket wisata yang mulai dari memetik, prosesnya seperti itu, masuk ke pabrik, kemudian sampai dengan ke pengemasan seperti itu ya, mungkin bisa dibuat oleh pihak pengelola seperti itu. Berarti akademisi ini hanya mengarahkan ya, berkolaborasi dengan ini sangat menarik sekali yang kayak pengunjung wisata di objek-objek wisata itu kan ya hanya berkunjung selfie-selfie seperti itu ya. Tapi kita coba berikan nuansa baru seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan datang ke Brebes terus berkunjung ke Kali Gua, ada sesuatu yang baru, tidak hanya datang lalu kita berselfie ria di pohon
perkebunan teh ya, tidak seperti itu aja ya Pak ya. Iya. Berarti ini kalau misalkan dampak keberlanjutannya ini Pak Andi kan mau mengarah ke pengabdian masyarakat. Betul. Selain itu bisa nggak sih Pak diarahkan ke yang lebih luas untuk penelitian ini selain dari pengabdian, ada nggak? Bisa dikembangkan lagi. Di sana juga ada yang namanya Pokdarwis ya, Pokdarwis. Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang bisa diikutkan ya, untuk memberdayakan masyarakat sekitar, membuat produk yang menjadi ciri khas di sana itu apa, yang mungkin bisa dikomersialisasikan kepada para pengunjung seperti itu. Gitu Bu El. Oke, berarti kajiannya kalau dari yang kecil menjadi luas sekali Iya, ya Pak ya. betul. Saya Dan juga satu lagi ya. nih, Gimana, Pak? selama pandemi kemarin ada Iya. yang namanya tradisi yang dilakukan oleh Pokdarwis di sana, atau Tradisi. itu namanya Kali Gua Festival Culture, yang nanti saya dapat infonya itu akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini. Itu juga menjadi salah satu daya tarik juga ya, oleh pengelola dan bisa diikuti oleh masyarakat umum gitu. Kali Gua Festival Culture. Jadi akan menampilkan budaya-budaya yang ada di sana melalui festival itu. Khusus budaya yang ada di Kali Gua. Betul. Oke, menarik sekali ya. Mungkin juga teman-teman kawan akademia yang ingin ikut mungkin bisa ya bergabung, menunggu infonya nih di bulan Desember. Oke. Nah, saya juga pernah dengar-dengar nih Pak dari kolega-kolega kita, kalau sannya si Pak Andi, Bapak Andi, ini mau merambah ke kedai Reka ya Pak, Matching Fund ya Pak? Insya Allah. Oke, berarti ini juga termasuk dari ini lanjutan. Itu beda lagi, tapi masih berkaitan dengan pariwisata. Tapi concernnya memang beda Pak, bukan di Kali Gua. Bukan di Kali Gua. Kita akan merambah di desa yang ada di Pemalang. Itu memang sudah ada, itu namanya kan destinasi management organization ya. Jadi ada organisasi pengelolaan pariwisata, tapi perlu dibantu nih. Dan mereka membutuhkan kita sebagai akademisi untuk melakukan kajian di sana, dan melalui kedai Reka yang nanti saya beserta tim akan buat untuk membantu mereka, mungkin bisa memberikan kontribusi kepada mereka yang akhirnya nanti bisa lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi seperti itu. Kemarin kita sudah diskusi yang berkaitan dengan kedai Reka itu. Oke, sudah berapa persen nih Pak tahapannya? Ya baru 20-30% lah. Ini kan sampai dengan akhir bulan Oktober ini, mudah-mudahan sih kita bisa untuk mengajukan proposal itu. Oke, amin. Semoga ini kan sukses juga ya. Jadi gengsi kita sebagai di kampus ini ya, melalui banyak dana-dana yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan, apalagi kita sebagai dosen, sebagai akademisi, patut kita berikanlah ya, sebagai bentuk pengabdian kita agar bermanfaat di masyarakat. Oke, jadi tidak hanya di bidang pendidikan, pembelajaran ya, penelitian, pengabdian itu juga sebagai reputasi ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita dikenal di luar oleh rekan, oleh kolega yang lainnya, reputasi kita terkadang terlihat dari situ ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dari perguruan tinggi lain terkait dengan pengabdian, penelitian, terus tertarik nih dengan bidang keilmuan Pak Andi, bolehlah berkunjung di sini. Dan for your information, Pak Andi juga sekarang menjabat di Kepala Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhadi Setiabudi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ya. Dan ada beberapa buku yang Pak Andi buat. Pak Andi ini salah satunya dosen yang menciptakan yang melakukan penelitian dan pengabdian lalu diimplementasikan ya Pak ya di dalam pembelajaran ya. Salah satunya buku yang sudah terbit nih tahun ini apa ya? Buku terbaru ya Pak ya. Ini ada manajemen pemasaran
untuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Ini adalah hasil dari riset beliau yang dikembangkan, yang dibukukan untuk sebagai wujud output ya Pak ya? Iya, outcome-nya. Bukunya ini sangat menarik, saya sudah sekilas baca beberapa informasi di sini. Dan teman-teman, for your information, kalau misalkan teman-teman tertarik nih, pengen dapat buku ini, bisa hubungi kami di Universitas Muhadi Setiabudi di Humas, ataupun kalian pengen, tentunya kalau misalkan pengen dapat gratis boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ini saya hibahkan buku ini. Barangkali mungkin bisa memberikan komentar terbaik ya melalui channel ini gratis. Oke, gitu. Komentar yang membangun, yang paling bagus mungkin bisa datang atau menghubungi kami. Nanti kami akan menghubungi apa ya tentunya ya. Kami akan menghubungi komentar yang terbaik. Jadi kalau misalkan nonton, komen dong, respon apa sih pendapat teman-teman kawan akademia terkait setelah melihat podcast ini. Kira-kira apa ya tanggapannya, atau mau bertanya silahkan, kami akan meresponnya dengan senang hati ya. Nanti kami akan hubungi siapa yang terbaik untuk mendapatkan buku terbaik ini dari Pak Andi ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini nih Pak, ada nggak pesan atau apa ya namanya motivasi untuk teman-teman yang berkecimpung dalam dunia pariwisata atau terkait dengan strategi pemasaran. Pemasaran ini nggak hanya ke pariwisata ya Pak ya tentunya ya. Boleh Pak Andi, ada nggak? Yang pertama mungkin untuk teman-teman dosen, kita sebagai akademisi ya bukan hanya mengajar saja ya. Kita melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pengabdian kita ya sebagai akademisi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat ya, kepada masyarakat. Jadi motivasinya apa ya? Motivasinya terutama itu ya, terutama mendapatkan ya hibah. Siapa sih yang nggak seneng kayak gitu ya? Selain itu ada prestasi yang bisa kita miliki, yang bisa kita kenal oleh masyarakat atau mungkin kolega-kolega di kampus lain ya kayak gitu. Itu yang saya rasakan Bu El. Iya. Jadi jangan ragu, terus mengulik ide-idenya terkait dengan penelitian tugas kita sebagai dosen. Kemudian yang kedua, bidang pariwisata ini yang tadi di awal saya katakan ini memberikan dampak yang sangat banyak ya, bukan hanya ke pengelola, ke pemerintah, tapi ke masyarakat itu ya, bisa memberikan manfaat ekonomi tentunya, yang ujungnya adalah bisa meningkatkan perekonomian mereka. Itu sangat multiplier efek sekali ya, efeknya, dampaknya kepada masyarakat luas. Gitu sih Bu El. Dan potensi Brebes ini banyak sekali yang bisa dikembangkan terkait dengan pariwisata. Ada 43 sekitar 40-an lah ya, 40-an objek wisata yang perlu dikembangkan, dan itu sangat eksotis sekali, layak untuk dijual ke masyarakat luas. Gitu Bu En. Oke, terima kasih Pak Andi. Bincang hari ini sangat menginspirasi, tentunya tidak hanya untuk kawan akademia, tentunya juga untuk saya sendiri nih ya. Oke, semoga kedepannya Pak Andi dalam melakukan penelitian, pengabdian ataupun pembelajaran pendidikan ya, karirnya selebih lanjutnya akan lebih bagus, akan lebih mudah gitu. Dan semoga matching fund-nya yang tahun ini diajukan juga lolos ya Pak ya. Amin. Iya, dan memberikan banyak manfaat tentunya, tidak hanya untuk pribadi, untuk meningkatkan reputasi Pak Andi sebagai dosen, tentunya juga memberikan kontribusi yang nyata untuk masyarakat Brebes ya, dan Universitas Muhadi Setiabudi. Terima kasih Pak Andi untuk kesempatan hari ini. Sama-sama Bu El, sukses juga untuk Bu El. Ya, mungkin nanti kalau misalkan ini ya Pak ya, kalau misalkan lolos di matching fund, kita akan kulik nih bagaimana sih strateginya agar teman-teman semuanya juga mengetahui tips and triknya. Soalnya kalau misalkan kita undang nantinya mahal sekali Pak. Kalau mengundang pembicara ya. Jadi kalau misalkan kita podcast kan sambil dengerin santai-santai, ternyata informasinya di Potmos ini banyak sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Andi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, semoga kedepannya aku